Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Melati, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Bale Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini, Risma akan berbagi bagaimana cara tips belajar yang efektif ala mahasiswa Universitas Bale Bandung. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih, belajar itu apa ya? Nah, belajar merupakan suatu proses yang paling mendasar atau paling penting yang dilakukan oleh seseorang atau individu, yaitu untuk mendapat suatu perubahan dan mendapat berbagai kemampuan. Lantas, apa bedanya dengan pembelajaran? Jelas beda ya teman-teman. Belajar dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang di dalamnya terdapat interaksi antara pendidik, kemudian peserta didik, dan sumber belajarnya. Nah, setelah mengetahui bagaimana pengertian belajar dan pembelajaran, tips bagaimana cara belajar yang efektif yang pertama yaitu kita harus membuat target belajar. Nah, target belajar ini dapat menjadi nahkoda atau arahan untuk kita atas target-target yang ingin kita capai dalam pembelajaran di kampus maupun di sekolah. Nah, tips yang kedua yaitu sebelum kita akan belajar, kita harus mengurangi atau mengeliminasi distraksi yang nantinya akan mengganggu kita belajar atau fokus kita saat belajar. Nah, salah satu contoh benda yang dapat menimbulkan distraksi nih saat kita belajar yaitu handphone. Bagi Risma sendiri, untuk tidak memegang handphone ini sangat sulit ya, karena memang kenyataannya handphone ini telah menjadi sebuah kebutuhan ya bagi kita semua. Nah, untuk itu sebelum kita memulai belajar, kita harus terlebih dahulu menjauhkan handphone tersebut dan benda-benda yang mungkin nantinya dapat mengganggu fokus kita dalam belajar. Lanjut tips yang ketiga, yaitu kita harus mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Karena bagaimanapun lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif dapat membuat waktu belajar kita lebih efektif dan efisien. Nah, tips yang keempat yaitu jangan lupa mereview kembali atau membaca kembali materi yang telah dicatat atau yang telah disampaikan oleh dosen sebelumnya. Tips yang kelima dan yang terakhir yaitu kita harus konsisten dalam melakukan belajar, sehingga belajar ini menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang nantinya akan sulit untuk kita tinggalkan. Nah, tips-tips yang telah Risma sampaikan tadi semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Daun pandan daunnya bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.